Bab 489. Sandera. Warrior yang melihat sekeliling dan melihat seorang tuan alam bangsawan berdiri di sekitar kapal. Di antara mereka, ada 4 di level 5 alam bangsawan, 1 di level 6 alam bangsawan, dan sisanya dari level 1 sampai level 4 alam bangsawan. Di pinggirannya ada 3 kapal laut, dan di 3 kapal laut itu tak terhitung banyaknya roh alam dan pendekar hitam. 20 alam bangsawan dan ratusan alam spiritual. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Pada saat ini, rasa ketidakberdayaan muncul lagi di hati warrior yang ada terlalu banyak musuh, terlalu kuat, dan dirinya masih terlalu lemah. Jangan bunuh diri. Kalau begitu aku tidak sungkan. Bisma Yuan mengangkat tangan kanannya perlahan, dan ruangnya berfluktuasi. Tunggu sebentar. Saat itu, pria muda di sebelah wanita bertopeng tiba-tiba berdiri. Warrior yang memandang pria muda itu dan kemudian pada wanita itu, sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Di udara, Bisma Yuan berkata, "Ini antara kita dan warrior yang, dan aku harap bocah itu tidak ikut campur." Pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, senior. Aku tidak ingin melindungi warrior yang." Tetapi junior mendengar bahwa warrior yang adalah kaisar pedang kontemporer. Pedang ilmu tidak ada bandingannya dan penguasa terkuat di dunia. Pedang ilmu di kalangan generasi muda masa kini. Untuk ini, aku, Marco Ye sangat tidak puas. Aku bertemu dengannya hari ini. Aku hanya ingin bersaing dengannya. Bagaimanapun, dia akan mati nanti. Jika dia melewatkan waktu ini, dia tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, aku berharap senior dapat berhasil. Kamu ingin menantang warrior yang? Bisma Yuan berkata dengan takjub. Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Tentu." Bisma Yuan menatap pemuda itu. Dia tahu bahwa lelaki di depannya ingin meminjam warrior yang. Jika dia membunuh atau mengalahkan warrior yang, namanya pasti mengejutkan seluruh wilayah selatan dan laut ribuan iblis. Bisakah dia mengalahkan warrior yang? Dia tidak percaya bahwa Marco Ye bisa mengalahkan warrior yang, karena jika warrior yang begitu mudah dikalahkan, penguasa manusia tidak akan mengirim begitu banyak dari mereka. Tolong juga senior untuk memberikan wajah kepada kamar dagang Yunhai dan melengkapi generasi muda. Bagaimanapun, tidak peduli apakah generasi muda menang atau kalah, warrior yang ini tidak dapat melarikan diri, kan? Marco Ye berkata lagi. Bisma Yuan mengerang, dan kemudian berkata, "Karena Tuan Muda Ye sangat percaya diri, tolong ingatkan Tuan Muda Marco, warrior yang ini bukanlah nama yang sia-sia, dan harap Tuan Muda Ye akan berhati-hati." "Terima kasih senior, izinkan." Marco Ye mengangguk, lalu berbalik untuk melihat warrior yang. Pada saat ini, wanita bertopeng berdiri di depan Marco Ye dan berkata, "Kamu telah menyelidiki dia, dan mengetahui karakternya, kamu kemungkinan besar akan mati." Marco Ye memutar matanya dan berkata, "Kakak, kamu tidak begitu percaya pada kakakmu. Lihat itu. Nanti, mari kita lihat bagaimana saudaramu aku memukul kaisar pedang sampai ke tanah." Berbalik dan menatap warrior yang, pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, berkata, "Warrior yang, aku ingin bertarung sejak lama, dan hari ini akhirnya bisa harapanku terpenuhi. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu dan biarkan aku." Marco Ye melihat betapa kuatnya kaisar pedang. Warrior yang berkata, "Apakah aku punya pilihan?" "Tidak. Haha.
Ketika kata-kata itu jatuh, Marco Ye memegang pedangnya dengan gelombang ringan, dan segera laut di sekitar kapal bergulung. Kemudian, air laut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang dan membumbung ke langit. Hei, tidak menyangka guru berhasil melatih gelombang pedang ini. Tahukah, gelombang ilmu pedang ini adalah keterampilan pedang tingkat menengah. Nona, bisakah kamu tenang sekarang? Pria tua di samping wanita bertopeng itu tertawa dan berkata, gelombang ilmu pedang ini, Tuan muda telah menguasai 90% panas, dan sekarang di laut, kekuatan gelombang ilmu pedang ini dapat ditingkatkan banyak. Aku pikir, meskipun Tuan muda level 7 alam spiritual, tetapi sekarang bahkan alam bangsawan biasa tidak dapat mengambil trik ini. Hei, aku ingin melihat bagaimana warrior yang menanggapi trik Tuan ini. Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi memandang warrior yang. Pada saat ini, wajah warrior yang sangat tenang, dan tidak ada tanda-tanda menggunakan keterampilan pedang, tetapi semakin warrior yang seperti ini, semakin gelisah hatinya. Warrior yang tidak peduli dengan kekuatan pedang yang Marco Ye perlihatkan, dia hanya terus mengarahkan pandangannya pada wanita bertopeng dan Marco Ye, seolah memikirkan sesuatu. Dan di belakang warrior yang, Nilaan memandang langit yang penuh dengan gelombang air dengan mata yang cerah, dan memandang warrior yang terus, matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Jurus pedang Langtao. Pada saat ini, Marco Ye berteriak dan memutar pergelangan tangannya, dan gelombang ombak yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga air, melesat ke arah warrior yang. Dan Marco Ye menggerakkan tubuhnya, membawa naga air besar dengan pedang panjang di tangannya dan menembak ke arah warrior yang. Melihat naga air di langit, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit. Keterampilan pedang ini sangat bagus, dan Marco Ye ini juga pandai berlatih, tapi sayangnya pedang jiwa itu tidak berkah. Jiwa pedang bukanlah ancaman besar baginya. Melihat warrior yang masih tidak bergerak, Marco Ye menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, Marco Ye memiliki secercah cahaya di matanya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung datang ke warrior yang. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Tinggal bersama warrior yang. Jiwa pedang. Jiwa pedang. Semua orang di lapangan kaget, dan semua orang tidak menyangka bahwa pria tak bisa diandalkan di depan mereka ternyata adalah jiwa pedang. Mereka tidak menyangka orang yang terlihat gugup ini lebih lemah dari musuh. Terutama para wanita bertopeng dan lainnya, kali ini mereka sangat terkejut, karena Marco Ye awalnya bukanlah seorang jiwa pedang. Dan sekarang, dengan kata lain, Marco Ye selalu menyembunyikan kekuatannya. Memikirkan hal ini, wanita bertopeng menunjukkan senyum di wajahnya. Warrior yang juga sedikit terkejut, jiwa pedang, pria di depannya ini dan Jesse Lu sama-sama jenius dalam ilmu pedang. Namun, selama tidak mencapai level ke-8, alam jiwa pedang, mustahil untuk mengancamnya. Tanpa ragu, warrior yang membuat langkah tegas, dan gelombang cahaya merah naik dari tubuhnya, dan cahaya merah bertabrakan dengan naga air, dengan ledakan, gelombang air yang tak terhitung jumlahnya tergagap. Jiwa pedang. Mata Marco Ye menciut. Dia tahu bahwa warrior yang adalah jiwa pedang, tapi dia tidak menyangka jiwa pedang akan begitu kuat, lebih kuat dari jiwa pedangnya. Entah seberapa kuat itu. Marco Ye menekan kejutan di hatinya, memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang itu sekali lagi membawa naga air ke kandang warrior yang. Pada saat ini, Marco Ye ngeri menemukan bahwa warrior yang di depannya tiba-tiba menghilang. Wajah Marco Ye berubah drastis, dan dia hanya ingin menyingkir,
Tapi sayangnya sudah terlambat. Warrior yang tidak tahu kapan dia muncul di belakangnya, dan pedang telah mencapai bagian belakang lehernya. Wajah Markoye malu, jadi dia kalah. Semua orang tercengang. Aku tidak yakin dengan Markoye. Diam. Warrior yang menoleh untuk melihat wanita bertopeng ke samping, dan berkata, nyalakan formasi penyerang dan ledakkan orang-orang ini di sekitarku menjadi sampah. Semua orang terkejut lagi. Warrior yang mengayunkan pedang panjangnya, dan Markoye memiliki lubang pedang tambahan di punggungnya. Markoye berkeringat dingin, tetapi dia tidak berteriak. Sekarang dia mengerti, dia adalah sandera. Warrior yang memandang wanita bertopeng itu, melambaikan tangannya lagi, dan Markoye memiliki lubang pedang lain di tubuhnya, berkata, jika kamu tidak membuka formasi penyerang, otak adikmu akan dihancurkan. Wanita bertopeng itu kembali sadar, wajahnya agak jelek, bagaimana dia tidak mengerti, saat ini warrior yang mengancamnya dengan adik laki-lakinya, dan memintanya untuk menggunakan formasi kapal laut dan kekuatan Yunhai. Kamar dagang untuk membantunya bertindak. Di udara, Bisma Yuan dan lain-lain tidak menonton, dan 20 master alam bangsawan siap untuk mengambil tindakan. Di bawah, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya, dan hendak melakukannya. Pada saat ini, wanita bertopeng itu tiba-tiba teriak, buka formasi, semua orang mengambil tindakan, hentikan sekte iblis langit dan yang lainnya. Meskipun dia tidak sabar untuk memotong warrior yang sekarang, dia berkata dia harus melakukan apa yang dikatakan warrior yang karena dia yakin bahwa jika dia ragu-ragu, maka kepala adiknya pasti akan hilang. Mendengar kata-kata wanita bertopeng, semua orang di belakangnya sedikit ragu, tetapi ketika mereka melihat mata wanita bertopeng yang tajam, mereka tiba-tiba tidak berani ragu. Energi hitam mengalir deras ke rune di sekitar kapal laut. Cahaya menyilaukan meledak ke langit. Bisma Yuan dan kulit lainnya berubah drastis, dan mereka tidak berani melawan sinar ini. Mereka melintas dan mundur ratusan meter jauhnya. Tetapi karena hiu terbang tidak mundur tepat waktu, ia terkena beberapa berkas cahaya, dan jatuh di tempat. Melihat adegan ini, warrior yang menghela nafas lega, kali ini dia membuat taruhan yang tepat. Nona Ye, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Bisma Yuan sangat jelek. Jika dirinya tahu, Markoye dan warrior yang tidak boleh dipilih. Wanita bertopeng itu tidak mengendalikan Bisma Yuan, dan melambaikan tangannya, ratusan batu energi jatuh di beberapa slot di sekitar geladak. Tiba-tiba, tirai tipis menutupi seluruh kapal laut. Kecepatan penuh. Wanita bertopeng berteriak. Ketika kata-kata itu jatuh, kapal laut yang normal adalah panah lepas, yang muncul ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Kelopak mata warrior yang berkedut karena dia menemukan bahwa, begitu saja, 100 tingkat terbaik batu energi yang dikeluarkan wanita bertopeng itu sebelumnya telah berubah menjadi tumpukan abu. Wanita bertopeng itu mengeluarkan 100 tingkat terbaik batu energi untuk melengkapi. Terlalu banyak konsumsi batu energi tingkat terbaik. Bahkan warrior yang merasa sakit. Tapi untungnya, itu bukan untuknya. Melihat kapal laut kamar dagang Yunhai menghilang di kejauhan, Bisma Yuan dan yang lainnya tampak sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang dulunya sangat mudah akan menjadi seperti sekarang ini. Kejar. Kapal laut mengkonsumsi batu energi, mereka tidak akan bertahan lama. Bisma Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk, dan kemudian merobek ruang secara langsung, mengejar mereka ke arah warrior yang dan yang lainnya. Di kapal laut kamar dagang Yunhai,
4 master alam bangsawan mengepung warrior Yang. Pada saat ini, kamar dagang Yunhai di sekitarnya dan yang lainnya semua memelototi warrior Yang. Jika Marco Ye tidak berada di tangan warrior Yang, mereka mungkin sudah mengerumuninya. Tuan muda Yang, bisakah kamu melepaskan adikku? Kata wanita bertopeng itu. Warrior yang melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, Nona Ye, jika aku melepaskan adikmu sekarang, kalian pasti akan berkerumun, kan? Selain itu, bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan terhadapku, kamu pikir aku dapat melarikan diri dari orang-orang di belakangku. Jadi, harap Nona Ye akan mengirimku ke tempat yang aman. Warrior Yang, kamu harus menjaga langkahmu. Marco Ye berkata dengan marah, hal yang kamu provokasi sendiri, kamu selesaikan sendiri, mengapa harus kami menyeka pantatmu? Bukankah kamu pandai? Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Marco Ye memiliki lubang pedang lain di dadanya, aliran darah keluar, dan wajah Marco Ye menjadi pucat lagi. Bersambung.